Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Ustazah. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran matematika di tema 2, subtema 4. Materi kita masih sama dengan pertemuan minggu lalu, yaitu tentang pembagian. Dan hari ini kita akan belajar tentang sifat pembagian dan soal cerita. Yuk simak bersama. Sebelum kita mulai materi yang baru, Ustazah mau mengulang apa itu pembagian. Pembagian adalah pengurangan berulang, dan pembagian itu mempunyai beberapa sifat teman-teman. Simak baik-baik ya. Yang pertama, sifat pembagian dengan bilangan 1. Contohnya, 3 dibagi 1 sama dengan, ayo kita hitung, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita hitung ada berapa kali pengurangannya. 1, 2, 3. Nah, ternyata ada 3 kali pengurangan dengan bilangan 1 sampai habis. Jadi 3 dibagi 1 sama dengan 3. Nah, dari contoh soal ini kita bisa menyimpulkan bahwa suatu bilangan yang dibagi 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya tadi, 3 dibagi 1 hasilnya ternyata adalah 3 juga. Contoh yang lain, 5 dibagi 1 hasilnya adalah 5. 10 dibagi 1 hasilnya adalah 10. Oke, kita lanjut ke sifat pembagian berikutnya. Yang kedua, sifat pembagian dengan bilangan itu sendiri. Contohnya, 3 dibagi 3. Kita hitung ya. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, perhatikan, hanya ada 1 kali pengurangan. Jadi 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kita ambil kesimpulan, suatu bilangan jika dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya adalah 1. Contoh yang lain, 5 dibagi 5 sama dengan 1. 8 dibagi dengan 8 sama dengan 1. 9 dibagi 9 sama dengan 1. Jadi teman-teman, setiap bilangan jika dibagi dengan bilangan itu sendiri, itu pasti hasilnya adalah 1. Ingat baik-baik ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan belajar menyelesaikan soal cerita yang ada hubungannya dengan pembagian. Ustazah akan memberikan 2 contoh yang berbeda. Perhatikan ya teman-teman. Contoh yang pertama, Paman mempunyai 12 buah jeruk. Jeruk tersebut akan diberikan kepada Vino, Raka, dan Sasa.
Pertanyaannya, berapa banyak jeruk yang diterima oleh setiap anak? Mari kita jawab bersama-sama. Perhatikan kalimat yang ada di soal ceritanya. Mempunyai 12 jeruk, berarti kita tulis 12. Kemudian diberikan kepada Vino, Raka, dan Sasa, berarti dibagi 3. Pertanyaannya, berapa banyak jeruk yang diterima oleh setiap anak? Mari kita hitung bersama-sama. 12 dibagi 3 itu berarti 12 dikurangi 3. Hasilnya berapa ya teman-teman? Silakan dihitung. Ya betul, hasilnya adalah 9. Nah kita lanjut. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Oke, bagus. Kita lanjut lagi. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Oke. Nah, 3 dikurangi 3 berapa ya? 0. Nah, sekarang kita hitung ada berapa kali pengurangannya. Perhatikan baik-baik. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali pengurangan. Jadi 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Nah sekarang perhatikan ilustrasi gambar yang akan Ustazah praktekkan. 12 jeruk kita bagikan ke Vino, Raka, dan Sasa dengan cara menguranginya 3 ya. Perhatikan, dikurangi 3, dikurangin 3, kemudian dikurangi 3, dan dikurangi 3. Nah perhatikan, ternyata setiap anak mendapatkan 4 jeruk. Jadi kita sudah benar ya menghitungnya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, Bu Ratna membeli 12 kue. Kue tersebut dimasukkan ke dalam 2 toples. Jika setiap 1 toples dimakan oleh 2 orang, pertanyaannya, berapa kue yang dimakan oleh setiap 1 orang? Mari kita jawab bersama-sama. Perhatikan kalimatnya. Ada 12 kue, maka kita tulis di awal adalah 12. Kemudian dimasukkan ke dalam 2 toples. Berarti kue 12 dibagi ke dalam 2 toples. Maka kita tulis dibagi 2. Nah, kita lanjutkan kalimatnya. Setiap 1 toples dimakan oleh 2 orang. 1 toples isinya dimakan oleh 2 orang. Berarti dibagi lagi 2. Gitu ya. Nah, perhatikan teman-teman kalimat matematikanya. 12 dibagi 2 dan dibagi lagi 2. Contoh kedua berbeda ya dengan contoh yang pertama. Di contoh kedua ada 3 bilangan. Nah, jika teman-teman mendapati soal seperti ini, bagaimana ya cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya adalah secara bertahap ya teman-teman. Dimulai dari depan. 12 dibagi 2 akan kita kerjakan terlebih dahulu. Perhatikan tanda kurung berwarna merah. Kita hitung 12 dibagi 2, nanti hasilnya itu akan kita hitung kembali melanjutkan, yaitu dibagi 2. Begitu. Nah, untuk pertama kita hitung 12 dibagi 2. Hasilnya adalah caranya adalah 12 dikurangi 2 sama dengan 10. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. 8 dikurangi 2 sama dengan
6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Yuk kita hitung ada berapa kali pengurangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali pengurangan. Berarti 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Sekarang lihat ilustrasinya. Kue akan kita kurangi 2 dan kita masukkan ke dalam toples. Oke, kita kurangi 2. Kita kurangi 2 terus. Nah, sekarang semua kue sudah ada di dalam toples. Lihat berapa isinya. Ternyata benar ya, isinya adalah 6. Nah, 6 akan kita lanjutkan, kita bagi 2. Perhatikan lingkaran berwarna biru. 6 kita bagi 2. Yuk kita hitung bersama-sama. 6 dibagi 2, 6 berarti kita kurangi 2 ya. Sama dengan berapa teman-teman? Ya, 4. Lalu 4 kita kurangi 2, hasilnya 2. 2 kita kurangi 2 sama dengan 0. Kita hitung ada berapa kali pengurangannya. 1, 2, 3. Ada 3 kali pengurangannya. Berarti 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, sekarang kita buktikan apakah benar setiap orang mendapatkan 3. Lihat ilustrasi gambarnya. Kita akan bagi salah satu toples ya. Kita ambil toples yang sebelah kiri. Kita akan bagi kepada 2 orang. Dengan cara dikurangi 2, kemudian kurangi 2. Nah, lihat teman-teman, ternyata isi toples sudah habis dibagi 2 dan ternyata setiap orang mendapatkan 3 kue. Jadi jawabannya adalah setiap satu orang makan 3 kue. Begitu ya teman-teman. Nah teman-teman, pesan Ustazah, banyak berlatih maka kamu akan bisa. Jika teman-teman belajar matematika dan mengalami kesulitan, jangan putus asa. Teruslah berlatih dan berdoa semoga Allah memudahkan kalian memahami pelajaran. Insya Allah saya yakin dengan banyak berlatih pasti teman-teman jadi bisa. Semangat ya. Nah, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.